Yo minasan, spoiler lengkap chapter 1120 One Piece telah rilis dengan judul Atlas. Di mana pada spoiler kali ini kita diperlihatkan Atlas yang meledakkan dirinya untuk menahan Nusjuro, serta Clover yang ternyata bagian dari klan D, dan Emmet yang terus berjuang menahan para Gorosei. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Pada cover One Piece chapter 1120 dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-10. Kita diperlihatkan Denjiro yang ternyata telah menjadi Daimyo Kyuubi. Ia menangkap anak-anak yang melempar Yamato menggunakan jaring. Spoiler pun dimulai dengan kilas balik yang terjadi 26 tahun yang lalu di Pang Hazard, di mana saat itu masih banyak hutan hijau dan pohon palem yang mengelilingi fasilitas Pang Hazard minasan. Dua orang terlihat sedang berbicara di pintu masuk Pang Hazard. Ternyata itu adalah Vegapunk dengan 2 ekor naganya dan Clover. Tampak Clover terus memohon kepada Vegapunk untuk membantunya dalam penelitian abad kekosongan karena mereka membutuhkan ilmu dari bidang lain. Namun sayangnya Vegapunk menolak permintaan Clover dan mengatakan bahwa ia telah bekerja di bawah pemerintah sekarang. Vegapunk juga mengingatkan Clover jika ia sudah beberapa kali ditangkap oleh angkatan laut. Itu sebabnya Clover terus diperhatikan. Vegapunk yakin jika alasan mengapa Clover bisa berkeliaran dengan bebas itu karena ia terus diintai oleh pemerintah dunia untuk menangkap Clover beserta semua teman-temannya. Clover lalu menjelaskan bahwa di masa lalu seseorang yang memiliki inisial D pada namanya dibunuh tepat di depan mata Clover dan orang tersebut adalah saudara laki-lakinya. Mendengar itu, Vegapunk pun sangat terkejut. Lalu Clover pun menyebut nama aslinya yaitu Clayyom D. Clover. Ketika hari kakaknya terbunuh, Clover berbohong agar ia bisa hidup dan mengaku jika itu hanya temannya saja. Clover seperti itu agar ia bisa bertahan dan selamat. Clover terus berbicara sembari menangis. Mengapa ada orang di dunia ini harus dibunuh hanya karena dilahirkan atau menyebutkan namanya saja? Mendengar itu semua, Vegapunk tetap tidak ingin membantu Clover. Ketika Vegapunk masuk ke dalam Pang Hazard, Clover pun berteriak dan berkata bahwa ia bisa mendengar suara yang datang dari masa lalu. Kemudian 22 tahun yang lalu, Vegapunk dan Caesar menerima kabar bahwa Ohara telah dihancurkan oleh Buster Call. Vegapunk tampak sedih mengetahuinya. Ia pun datang mengunjungi Ohara. Vegapunk menangis di depan danau Ohara sembari menatap poster Nico Robin yang berusia 8 tahun dan mengatakan bahwa jadi kalian semua mati demi menyelamatkan tumpukan buku ini? Siapa di dunia ini yang cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya demi melanjutkan penelitianmu? Kembali ke masa sekarang di mana pesan Vegapunk terus berlanjut. Di Baratie, Zeff dan Patty sangat serius mendengar pesan dari Vegapunk. Di Tequila Wolf, terlihat para penjaga terus mencambuk para tahanan. Lalu di Pulau Egghead, Robin sangat terharu mendengar pesan dari Vegapunk hingga menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya. Vegapunk lalu mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Suara para pecundang terdengar samar-samar dan terkubur jauh di bawah laut. Tetapi setelah banyak pengorbanan, Vegapunk mampu menentukan beberapa kebenaran yang terkubur dan ia menyampaikannya kepada dunia. Semoga pesannya ini terdengar sejauh mungkin dengan aman. Panel lalu berpindah ke Labo Fest. Ternyata Zoro dan Jinbe sudah berada di Sanigo karena Nusjuro yang terlempar jauh
Namun sialnya, karena ia tetap bisa kembali. Lilith pun menahan agar tidak lepas landas, karena menurut Lilith, jika Nusjuro menyerang mereka di udara, maka kecepatannya akan berkurang dan Sanigo tidak akan mencapai laut. Tiba-tiba Atlas pun muncul dan langsung meninju Lilith hingga pingsan. Lalu dengan cepat Atlas mematikan perangkat yang berada di kepala Lilith, membuat York pun menyadari jika sinyal Lilith telah menghilang, sehingga yang tersisa adalah Atlas. Lalu Atlas meminta tolong pada Nami dan yang lainnya agar tetap menjaga Lilith. Ketika Nusjuro berlari dengan sangat cepat menuju ke Sanigo, Atlas pun terbang dan langsung menangkap Nusjuro. Tetapi dengan cepat, Nusjuro memotong salah satu tangan Atlas. Meski begitu, Atlas terus menahan Nusjuro. Ia lalu menggunakan sepatu dom dan jetpacknya untuk membawa Nusjuro menjauh. Bersamaan dengan itu, Sanigo pun menggunakan Coup de Burst untuk menuju ke lautan. Lalu, di pantai Pulau Egghead, Emmet berkata kepada Luffy bahwa "Aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy." Namun Luffy bingung dan melihat di sekelilingnya, mencari siapa yang sedang bicara dengannya. Dengan lucu, Emmet pun kembali memberitahu Luffy bahwa ia sedang berbicara dengannya. Musuh Luffy adalah musuh Emmet juga, dan ia sangat senang bisa bertarung untuk Joy Boy lagi. Menyadari itu, Luffy pun semakin senang karena ternyata robot raksasa kuno tersebut bisa berbicara. Emmet pun berkata, karena Joy Boy dalam bahaya, maka ia akan melindunginya. Dory lalu memerintahkan pada krunya untuk siap berlayar. Kemudian Brogy bertanya pada Luffy, apakah benda yang di depannya itu ingin ia bawa? Namun Luffy memberitahu Brogy jika robot itu berkata ingin melindungi Joy Boy. Siapa itu Joy Boy? Anehnya, karena Brogy terkejut dan tidak mendengar apapun dari robot kuno tersebut, membuat Luffy tampak bingung. Tiba-tiba Jupiter datang menyerang. Ketika Emmet mengangkat lengan kirinya dan ingin melepaskan serangan, tubuh Emmet yang sudah terlalu tua membuat serangannya tidak keluar. Luffy, Sanji, dan Franky pun merasa kecewa. Jupiter lalu menggigit sebagian tubuh Emmet, bahkan salah satu lengan Emmet dimakan oleh Jupiter Minasan, sehingga Emmet menggunakan lengan satunya untuk menahan Jupiter. Namun Saturnus justru melompat ke kapal Elbaf. Ia pun menatap Kuma dan Bonnie. Secara bersamaan Sanji pun melihat Sanigo yang telah berada di langit. Begitupun dengan sebuah tebasan mengerikan Nusjuro yang menghantam Atlas. Nusjuro tidak menyangka jika Atlas akan mengorbankan dirinya sendiri. Namun Atlas menyebut tindakannya itu sebagai pelayanan. Dan Atlas pun meledakkan dirinya sehingga wajah Nusjuro menjadi hancur minasan. Lalu Vegapunk pun melanjutkan pesannya, di mana ia ingin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian, karena ada beberapa yang memang tidak bisa dihentikan. Vegapunk juga mengatakan bahwa 25 tahun yang lalu, bajak laut Goldie Roger dan krunya akhirnya mengelilingi seluruh dunia. Suatu prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sunny pun terus terbang tepat di dekat kapal Elbaf. Usopp dan Chopper menangis atas apa yang dilakukan oleh Atlas. Di sisi lain, York memberitahu para Gorosei bahwa sekarang satu-satunya dokter Vegapunk di dunia ini adalah dirinya. Namun para Gorosei belum puas. Sebelum menghentikan siaran Vegapunk, Jupiter dan Walkuri pun kembali menyerang Emmet bersama-sama. Terlihat Emmet mengeluarkan banyak asap dari lengannya yang patah, sehingga Emmet pun berpikir jika ini adalah momen yang tepat seperti yang pernah dikatakan oleh Joy Boy. Dan Emmet pun akan menggunakannya sekarang. Vegapunk melanjutkan perkataannya, yang berarti
Roger pasti sudah mendengar suara dari masa lalu. Membuat Vegapunk yakin jika yang mendengar pesannya memperhatikan hal tersebut. Karena yang Vegapunk yakini akan terjadi di masa depan. Kita juga diperlihatkan Impel Down di mana para tahanan yang sangat terkejut mengetahui bahwa nama Roger adalah Goldie Roger dan bukan Gold Roger. Dan spoiler lengkap chapter 1120 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ada begitu banyak informasi penting pada spoiler kali ini ya. Nah, apakah Emmet akan berakhir menjadi rongsokan minasan? Ataukah seperti Atlas yang berkorban demi masa depan? Kita tunggu saja yuk chapter lengkapnya rilis besok. Dah.